guys, it's me Nur and welcome back to my YouTube channel. Kalian mungkin udah sering banget ya ngelihat orang-orang itu parodiin dirinya sedang bicara sama dirinya sendiri. Iya kan? Gak jarang juga yang suka bahas betapa seringnya kita yang secara diam-diam ngomong sama diri kita sendiri kalau lagi sendirian di kos atau di kamar. Atau kalian sendiri nih yang pernah jadi salah satunya. Banyak dari kita, apalagi generasi muda sekarang, yang sering ngerasa nggak nyaman kalau misalnya ketahuan ngomong sendiri. Ya kan? Iya sih, pasti malu deh sih. Padahal guys, self-talk atau ngobrol sama diri sendiri itu adalah bagian alami dari proses berpikir. Self-talk bisa muncul dalam bentuk afirmasi positif, kayak aku pasti bisa, atau dalam bentuk keraguan juga, kayak misalnya, kok aku nggak cukup baik ya? Dan dua-duanya itu sebenarnya valid guys. Tapi yang paling penting adalah gimana kita menyadari isi dari suara-suara itu. Karena tanpa kita sadari, self-talk itu bisa mempengaruhi cara kita melihat diri kita sendiri, cara kita mengambil keputusan, dan bagaimana kita menjalani keseharian kita. Nah, ngomong-ngomong soal self-talk, kan biasanya tuh punya banyak banget tipe-tipenya gitu kan. Nah, kalau kamu tipe yang gak nyaman ngomong secara langsung sama orang-orang, kamu bisa mulai dengan menulis. Nah, contohnya itu seperti kita lagi nge-journaling. Karena journaling itu adalah cara paling aman dan jujur buat nyalurin semua yang ada di isi kepala kita. Semacam ruang obrolan lah. Ruang obrolan privat antara kamu dengan dirimu sendiri. Dan journaling ini bukan cuma buat yang suka nulis panjang lebar aja ya guys. Nggak harus juga punya gaya bahasa yang kayak puitis atau harus tulisannya rapi banget. Journaling itu tentang kejujuran. Bahkan coretan singkat atau poin-poin pun udah cukup banget. Asal itu bisa bantu kamu untuk ngerti isi hati dan pikiranmu. Nah, kalau misalnya aku sendiri, cara aku tuh biasanya mulai journaling itu adalah kasih waktu 5-10 menit sebelum aku tidur atau setelah aku bangun tidur. Aku duduk sebentar, aku ambil buku catatan aku atau notes di HP juga bisa. Lalu aku tulis secara mengalir aja apa yang aku rasain pada hari itu. Nggak usah takut salah guys, nggak usah mikir yang kayak harus bagus atau gimana-gimana. Yang penting tulis. Dan dari situ, kamu pelan-pelan akan nemuin pola kapan kamu paling sering overthinking misalnya, atau apa aja hal-hal yang bisa bikin kamu bahagia, dan kenapa kamu bisa sedih tanpa tahu alasannya. Nah, biar kamu gak bingung mulai dari mana, aku mau kasih beberapa prompt journaling yang bisa kamu coba. Nah, ini dia. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lebih jelas lagi, teman-teman bisa screenshot aja ya. Prompt ini bisa kamu pilih sesuai dengan kondisi kamu di hari itu. Nggak usah semuanya ditulis sekaligus guys. Cukup satu aja, yang penting kamu kasih ruang buat dirimu sendiri bicara lewat tulisan itu. Salah satu cara yang sering aku lakukan waktu lagi butuh ngobrol sama diriku sendiri, tapi nggak mau nulis atau lagi nggak sempat journaling adalah dengan ngomong langsung di depan cermin. Yap, ini bukan soal cuma melihat wajah sendiri aja ya guys, tapi lebih ke membangun koneksi emosional langsung antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang akan kita sampaikan. Karena kadang pas kita bilang ke diri sendiri di depan cermin nih, misal kayak, kamu udah cukup kok, atau aku bangga banget sama kamu karena udah bertahan sejauh ini. Itu tuh rasanya beda banget guys, kayak lebih ngena gitu. Bahkan kadang bikin kita tiba-tiba nangis karena ternyata selama ini kita nggak pernah benar-benar ngasih afirmasi positif ke diri kita secara langsung. Nah, teknik ini bisa kamu coba pas pagi sebelum kamu beraktivitas atau malam sebelum kamu tidur. Kamu bisa bilang 1 atau 2 kalimat positif yang simple tapi tulus langsung dari hati. Nah, cara lain juga yaitu bikin playlist self-talk personal versi kamu. Kayak, pernah nggak sih guys, kalian itu tiba-tiba nulis di notes atau di WhatsApp ke diri sendiri? Kayak bikin notes panjang aja gitu, yang isinya kayak hal-hal yang kalian rasakan di hari itu misalnya, atau hal-hal yang bikin kalian kesel.
yang kayak seakan-akan kalian lagi ngobrol sama diri kalian sendiri, atau kalian yang pernah nyimpan voice note sendiri yang isinya kan lagi cerita atau lagi curhat atau lagi ngasih semangat ke diri sendiri. Dulu aku kira itu aneh guys, tapi ternyata itu valid banget dan sangat-sangat membantu sebenarnya. Itu bahkan bisa dibilang bentuk self-talk modern versi kita di generasi sekarang. Karena kita emang gak selalu punya waktu atau keberanian buat ngomong langsung ke orang lain. Nah, bikin playlist self-talk ini itu bisa jadi solusi guys. Jadi kalau kalian lagi ngerasa drop banget, kalian bisa tuh rekam suara kalian sendiri misalnya yang kayak lagi nyemangatin temen gitu. Tapi buat diri sendiri. Simpen aja lah itu voice note-nya atau bikin semacam kayak podcast pribadi yang dengerin ya cuman kalian sendiri. Tapi percaya deh guys, denger suara diri sendiri atau baca tulisan yang kita buat untuk diri kita sendiri secara tulus dan gak ngejudge, itu tuh kayak pelukan hangat pas kita lagi dalam keadaan down dan perlu dipahami. Bahkan kalau bisa kamu bikin tuh satu folder khusus yang isinya kayak voice note penyemangat, notes berisi afirmasi positif, playlist lagu healing kamu, sama curhatan-curhatan random yang kamu bikin sendiri untuk dirimu. Dan saat kamu lagi capek, kamu bisa buka itu. Ini kayak semacam apa ya, kotak pertolongan pertama lah. Tapi buat hati dan kepala kamu sendiri. Karena kadang yang paling ngerti kita, ya diri kita sendiri. Nah, cara lain yang cukup unik dan juga menyenangkan adalah bikin satu benda kecil yang kamu jadikan sebagai simbol self-talk. Misalnya, kalau kamu tuh punya boneka kecil atau ada kayak kalung atau cincin perhiasan gitu yang menjadi favoritmu, atau bahkan sticky notes yang kamu tempel di kaca atau di depan meja belajar, yang mana benda-benda ini bisa kamu anggap sebagai bentuk dari penyemangatmu atau tempat kamu untuk ngobrol. Dan dalam bimbingan dan konseling sendiri, ini tuh disebut sebagai externalizing emotion, yaitu mengeluarkan emosi lewat simbol atau media bantu supaya lebih gampang diakses. Dan benda kecil ini juga bisa menjadi media sederhana yang bisa kamu pakai dan lihat setiap hari ketika kamu lagi down atau butuh tempat untuk ngobrol. Dan ini cara yang menurut aku paling deep, yaitu ciptakan dialog dua arah dengan versi dirimu yang lain. Kayak pernah gak sih kalian tuh ngebayangin lagi ngobrol sama kamu di versi kecilmu? Atau kamu di versi dewasamu 10 tahun ke depan misalnya. Nah, ini bisa kamu jadiin teknik self-talk yang powerful banget. Kayak misalnya kamu bisa nih bikin kayak video gini kan. Nah, di video ini kamu yang udah ala-ala aja gitu. Kamu lagi bicara dialog dua arah, bicara sama versi kamu di masa kecil atau versi kamu di umur 10 tahun ke depan. Dan kamu bisa nanya, misal ya, apa yang kamu takutin akhir-akhir ini? Atau kamu juga bisa menjadi versi kecil yang lagi nyemangatin dirimu di versi sekarang atau di versi 10 tahun ke depan misalnya. Nah, teknik ini tuh berguna banget buat ngasih jarak dari masalah yang kamu hadapi. Dan supaya kamu tuh bisa ngelihat situasi dari perspektif yang lebih luas. Dan dalam pendekatan bimbingan dan konseling pribadi, ini juga tuh sejalan banget dengan teknik Gestalt, di mana kamu bisa mencoba menghadirkan bagian-bagian dari diri untuk berdialog secara sadar. Bisa banget juga untuk membantu ngebuka kesadaran baru tentang diri kita sendiri. Jadi intinya guys, ngobrol sama diri sendiri itu bukan hal yang aneh. Justru itu tanda kalau kamu hadir buat diri kamu sendiri. Kamu jadi teman terbaik buat diri kamu sendiri. Dan lewat teknik-teknik yang aku sebutkan tadi, kamu bisa tuh lebih membangun hubungan yang sehat sama diri kamu sendiri. Jadi belajar pelan-pelan sayang sama diri sendiri ya. Oke guys, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman punya hal ingin dibahas di video selanjutnya atau ingin diceritain, boleh banget juga untuk tulis di kolom komentar atau DM aku di Instagram di @nurwems. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!